Untuk tersangka saya hadirkan terlebih dahulu. Silakan rekan-rekan media untuk mengambil gambarnya, silakan. Cukup, rekan-rekan? Belum. Baik, silakan. Baik, terima kasih. Kita akan segera memulai, rekan-rekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Maka kami juga mohon maaf baru bisa kita mulai karena persiapan teknis tentunya kami mulai saat ini. Yang saya hormati rekan-rekan di sini hadir Wakaba Reskrim Polri, Irjen Polisi Nunung Saifuddin. Selamat siang Bapak. Yang kami hormati Dirtipid Siber Barreskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Himawan Bayu Aji, dan yang saya hormati di sini hadir juga secara kolaborasi dari PPATK, Bapak Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK. Yang saya hormati juga penyidik utama tingkat 1 Barreskrim Polri, Bapak Irjen Umar Suryavana. Yang saya hormati juga wujud Polri atas terkait di Tipit Cyber Barreskrim Polri Kombes Pol Rizky Agung Prakoso. Tentunya juga yang saya banggakan, saya hormati rekan-rekan media yang hari ini berkesempatan hadir dalam rangka meliput pengungkapan praktek perjudian online dan perkembangan penanganan LHA PPATK. Rekan-rekan sekalian,
disampaikan bahwa capaian Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri dan jajaran cyber selama tahun 2025 ada 664 kasus yang kita tangani dengan jumlah tersangka 744 tersangka. Sementara uang yang berhasil kita sita dan aset yang kita amankan senilai 286 miliar 256 juta banyak 231.000. Kita juga melaksanakan kegiatan preventif pencegahan judi online selama Terima kasih Pak Wakabareskrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Bapak Danang Trihartono, Bapak Wakabareskrim Polri, Irjen Pol Nunung Saifuddin SIK MM, penyidik utama tingkat 1 Bareskrim, KMSI, serta rekan-rekan media yang saya banggakan dan saya hormati. Pada kesempatan kali ini, kami Direktorat Cyber Barreskrim Polri menyampaikan pengungkapan praktik perjudian online berdasarkan laporan polisi A26 Romawi 2025 SPKT Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri tanggal 5 Juni 2025 serta perkembangan penanganan LHA yang berasal dari PPATK. Kepada rekan-rekan media yang saya hormati, dari hasil yang dilakukan patroli cyber Direktorat Barreskrim Polri, Cyber Barreskrim Polri, yang menemukan adanya 10 website perjudian online, kemudian dikembangkan dan didalami, ditemukan kembali 11 website lainnya, sehingga totalnya 21
Kemudian berdasarkan hasil patroli cyber itu, kami berkoordinasi dengan Komdigi untuk melakukan pemblokiran ataupun pemutusan akses takedown untuk mencegah adanya perluasan daripada akses untuk permainan perjudian tersebut. Kami terima kasih kepada Kementerian Lembaga, Komdigi khususnya, atas respon cepat dalam upaya pemutusan akses atau takedown situs-situs perjudian online tersebut. Penyidik diawali dengan melakukan undercover deposit atau undercover player terhadap website-website perjudian online tersebut dan adanya aliran dana dari 11 penyedia jasa pembayaran. Setelah mendapatkan informasi tersebut, penelusuran dilanjutkan dengan ditemukannya 17 perusahaan ataupun PT-PT yang fiktif yang sengaja dibuat untuk memfasilitasi transaksi evaluasi terkait operasional perusahaan tersebut. Kemudian kedua, juga kepada perbankan kami berkoordinasi untuk melakukan pemblokiran seluruh rekening yang terafiliasi dengan perusahaan fiktif tersebut yang ada kaitannya dengan operasional perjudian online. Kemudian juga berkoordinasi dengan perbankan, dalam hal ini Bank Indonesia, dalam rangka mengevaluasi operasional penyedia jasa pembayaran yang terafiliasi dengan perjudian-perjudian online tersebut. Selanjutnya, Direktorat Tindak Pidana Cyber Baris Krim Polri menetapkan 5 orang tersangka dengan peran-peran yang berbeda, antara lain adalah yang pertama tersangka dengan inisial MNF, 30 tahun, karyawan swasta, yang diamankan pada tanggal 2 Desember 2025 di wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Peran tersangka adalah sebagai Direktur PT STS, yang perusahaan tersebut digunakan sebagai fasilitator transaksi deposit dari website-website perjudian online tersebut. Barang bukti yang diamankan dan disita dari tersangka MNF adalah 1 unit handphone, 1 unit laptop, dan 1 kartu NPWP. Kedua, tersangka MR, 33 tahun, karyawan swasta, diamankan di wilayah Jakarta Selatan pada tanggal 5 Desember 2025. Peran tersangka adalah memerintahkan tersangka AL dan tersangka KF membuat dokumen palsu yang digunakan untuk membuat
Tersangka WK, 45 tahun, karyawan yang dilakukan pembuatan oleh yang bersangkutan. Selain kelima tersangka tersebut, penyidik juga telah menetapkan satu orang DPO berinisial FI yang berperan memerintahkan tersangka MNF untuk membuat PT STS sebagai merchant pada penyedia jasa pembayaran. Mengenai modus operandi para tersangka yaitu dengan mendirikan perusahaan tahun 2011 tentang tindak pidana transfer dana dan atau pasal 3, pasal 4, pasal 5 junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan atau pasal 303 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP 1946 yang disesuaikan dengan pasal 426 ayat 1 huruf B dan C junto pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Disampaikan juga kepada rekan-rekan media bahwa penyidikan tindak pidana tidak berhenti di sini, artinya masih dalam pengembangan kami mendalami keterlibatan pihak-pihak lain, terutama pihak yang memfasilitasi berikutnya adalah terkait dengan perkembangan penanganan LHA yang berasal dari bahwa penindakan terhadap praktek perjudian online Direktorat Cyber Barreskrim Polri secara prosedural dan berkelanjutan menerima dukungan data intelijen keuangan berupa laporan hasil analisis transaksi dari PPATK. Data intelijen keuangan tersebut kemudian sebagai instrumen hukum khusus untuk melakukan mekanisme peraturan Perma nomor 2013 yang langkah ini sebagai perampasan aset kejahatan yang dilakukan dalam kaitannya perjudian online. Juga saat ini Direktorat Cyber Barreskrim Polri melalui mekanisme dengan total 37 miliar 650 juta 717.250 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Jadi LHA-nya dari PPATK kita rinci menjadi 3 laporan polisi dengan penyitaan yang ada di depan sebanyak 37
miliar sekian. Yang pertama, laporan polisi nomor LPA 9 Romawi 2022, Direktorat Cyber Barreskrim Polri, yang berkaitan dengan website judi online Slotter, Olympus, Gacor, Maxwin, Kakek Slot, Panda Slotter, NLS King Cobra, DP Maxwin. Kepada rekan-rekan media, dalam penanganan laporan polisi ini telah dilakukan 3 tahap penyitaan, yaitu pada tahun Juli 2025, PPATK di tahun 2025 sampai dengan 2026 Januari ini, yaitu 51 laporan hasil LHA, analisis PPATK, yang 17 LHA diterima langsung oleh Cyber Barreskrim Polri dan 34 LHA yang merupakan limpahan dari Direktorat Eksus Barreskrim Polri dan ditangani oleh Cyber Barreskrim Polri. Bahwa terhadap 51 LHA tersebut, pihak PPATK telah melakukan penghentian sementara transaksi terhadap 5.961 rekening yang terindikasi menampung dana judi online dengan nilai total saldo saat penghentian tersebut mencapai 255 miliar rupiah. Perkembangan dari 51 LH tersebut, penyidik Barreskrim Polri telah menindaklanjuti dengan menerbitkan 25 laporan polisi dengan rincian 24 LP dengan penerapan Perma 1 2013, kemudian juga 1 LP dilakukan proses menggunakan mekanisme reguler dengan penetapan tersangka. Rinciannya adalah 16 laporan polisi telah diputus pengadilan atau vonis dengan putusan uang yang dirampas untuk negara sebesar 58.475.930 rupiah dari 132 rekening. Yang kedua, 2 laporan polisi masih dalam status penyitaan atau proses menunggu sidang Perma sebesar 91.481.787.654 rupiah dari 157 rekening. Kemudian 7 laporan polisi
yang saat ini masih dalam status pemblokiran atau proses penyidikan sebesar 1.439.456.534 rupiah dari 40 rekening dan 4.740 dolar Amerika dari satu rekening. Kami Direktorat Cyber Baris Krim Polri menyampaikan apresiasi kepada lembaga PPATK atas dukungannya melalui laporan hasil analisis yang menjadi landasan penting dalam proses penegakan hukum khususnya perjudian online. Ini merupakan hasil kerjasama dan sinergitas antara kementerian lembaga. Semoga kolaborasi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan untuk mendukung upaya bersama dalam upaya pemberantasan perjudian online. Polri berkomitmen untuk terus menindak tegas praktik perjudian online melalui pendekatan preventif, dan penegakan hukum. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, pengungkapan praktek perjudian online ini tentu tadi sudah disebutkan berulang kali pada konferensi pers perkembangan penanganan LHA PPATK. Maka dari itu kami persilakan kepada Bapak Deputi, Bapak Danang Trihartono untuk memberikan penjelasan terkait dengan pengungkapan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karupan Mas. Yang terhormat Bapak Wakabaris Krim dan seluruh jajaran. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Direktur barusan adalah bentuk komitmen dan kolaborasi antara PPATK dengan Baris Krim Polri yang tentu saja akan terus berlanjut di tahun 2026. Dapat kami sampaikan bahwa dari kolaborasi seluruh stakeholders berdasarkan data PPATK di tahun 2025 itu total deposit sebesar 36 triliun rupiah, menurun dari tahun 2024 yang berjumlah 51 triliun rupiah. Artinya deposit dari para pemain judi online di masyarakat ini mengalami penurunan kurang lebih sebesar 30%. Namun tentu saja ini adalah tantangan bagi kami semua, bagaimana terus menekan nilai perjudian online ini seminim mungkin. Jadi kolaborasi kedepannya terus akan kami tingkatkan dan nilai deposit diharapkan terus mengalami penurunan. Tentu saja ini bukan hanya kami PPATK dengan Baris Krim, tentu perlu kerjasama juga dengan Komdigi, dengan LPP, dalam hal ini adalah Bank Indonesia dan OJK dan seluruh pihak terkait lainnya. Dari tren deposit kami cermati bahwa terjadi pergeseran deposit yang dahulunya lebih banyak di rekening ataupun e-wallet, sekarang deposit banyak menggunakan QRIS. Dengan menggunakan QRIS ini transaksi sangat cepat sekali berpindah dari satu akun ke akun lainnya, dan nanti kami cermati endingnya adalah di kripto, dan withdrawalnya pun itu sekarang sudah dipisah antara rekening deposit dan withdrawal melalui kripto dulu, dan ini menyulitkan penelusuran yang dilakukan oleh PPATK maupun nanti penyidik dalam melakukan penyidikan. Saya kira kami terus berkomitmen bekerjasama dengan Polri dan seluruh pihak untuk menekan perjudian online sesuai dengan program Masta Cinta dari pemerintahan Prabowo Gibran. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Deputi Bidang Analisa dan Pemeriksaan PPATK Bapak Danang. Rekan-rekan, saya kasihkan satu sesi, silakan. Satu sesi pertama kami persilakan untuk bertanya. Cukup? Satu? Ya, silakan satu. Ada mic-nya. Sebutkan nama, media, dan langsung pertanyaannya ditujukan pada siapa. Baik, selamat siang. Saya Edwin dari Kompas TV. Terima kasih kesempatannya Bapak-Bapak sekalian. Untuk pertanyaannya mungkin pada dasar sekali lagi tadi disebutkan di awal bahwa untuk capaian yang berhasil disita ada 286 miliar rupiah dan website yang diblokir ada 213.000 lebih. Nah itu mungkin penegasan sekali lagi Pak untuk yang diungkap pada kali ini ada berapa itu untuk terakhir, karena tadi nampaknya saya terlewat, mohon maaf. Lalu untuk berikutnya tadi disebutkan ada
akses bukan hanya nasional tapi juga internasional. Nah, ini melibatkan negara mana saja yang paling banyak, dan apakah tadi dari tersangka ada juga yang merupakan warga negara asing atau semua sudah tercatat secara sipil sebagai WNI? Terima kasih Bapak-Bapak. Baik, terima kasih Kompas TV. Silakan untuk Pak Dirsiber mungkin bisa menyampaikan. Terima kasih Mas Edwin dari Kompas TV ya. Jadi dua sumber yang rilis pada hari ini, satu dari mekanisme reguler, artinya temuan patroli cyber kemudian ditindaklanjuti, itu sekitar 58 M sekian. Kemudian yang kedua sumber dari LHPPATK, yang ini menindaklanjuti hasil analisis transaksi keuangan PPATK, itu sekitar 37. Jadi hampir 96 miliar sekian. Kemudian tersangka yang kali ini itu belum ada tersangka dari warga negara asing, tetapi ini masih tetap kita kembangkan. Kemudian mengidentifikasi bahwa ini memang bisa diakses secara nasional maupun internasional, bahwa dari hasil identifikasi patroli cyber itu memang ditemukan IP-nya ada di luar negeri. Demikian ya. Terima kasih Pak Dirsiber. Cukup rekan-rekan? Baik. Terima kasih teman-teman dari media. Tentunya ini bagian daripada komitmen Polri dan terus berkolaborasi dalam hal ini dengan PPATK dan tidak menutup juga kemungkinan dengan seluruh kementerian dan lembaga yang terkait. Maka dari itu mari kita sama-sama bagaimana menjaga kualitas hidup khususnya di dalam keluarga, lingkungan, sehingga tentunya kita mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Dan Polri berkomitmen untuk setiap sesuatu hal yang bersifat tindak pidana khususnya di online akan berkomitmen terus akan mengungkap. Itu dari saya, lebih dan kurang sekali lagi saya tutup. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Ditanya anak-anak yang ada lagi. Boleh Pak. Ya rekan-rekan, jadi memang perkembangan teknologi sekarang itu memang mengarah kepada artificial intelligence, yaitu termasuk nanti deepfake itu menggunakan AI.
Oleh sebab itu memang kita sedang melakukan penyelidikan ke arah sana, termasuk kita sedang menyelidiki yang kemarin AI terkait dengan website e-tilang, itu yang sedang beredar banyak, itu juga sedang kita lakukan penyelidikan. Jadi memang itu menjadi target kita di Direktorat Cyber. Ya, itu kalau bicara AI nanti selama bisa diklarifikasi bahwa itu adalah manipulasi data elektronik, maka itu menjadi suatu hal yang dipidana. Masih ya. Pak Truno, Ibu mau ada udah ada yang lagi musik. Demo.